Oke, teks prosedur. 1. Definisi teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ciri umum teks prosedur. Ada tujuan kegiatan, ada bahan atau material yang dibutuhkan, ada langkah-langkah atau tahapan proses pengerjaan yang berurutan. Terus D, ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi dalam melakukan proses tersebut. Kedua yaitu struktur teks prosedur. A. Tujuan merupakan pengantar melalui objek yang akan dijelaskan. Yang B yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini itu berisi tentang menjelaskan cara-cara atau petunjuk yang ditempuh agar tujuan itu tercapai. Pada teks prosedur, langkah-langkah itu merupakan urutan yang biasanya tidak dapat diubah. Urutannya, langkah awal menjadi penentu langkah-langkah berikutnya. C. Penegasan ulang berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk yang disampaikan telah dilaksanakan dengan baik. Bagian ini biasanya disajikan dan boleh tidak disajikan. Yang ketiga yaitu kaidah penyusun teks prosedur. 1. Yaitu menggunakan kalimat perintah dan kalimat berita. Kalimat perintah digunakan sebagai petunjuk yang harus diikuti pembaca. Nah, kalimat berita sendiri berisi pernyataan yang digunakan untuk memberikan informasi penting bagi pembaca agar hal-hal pokok tentang prosedur yang harus diikuti dapat dijalankan dengan baik. Yang kedua, yaitu menggunakan langkah kerja. Nah, tahap-tahap di dalam teks prosedur harus dilakukan secara urut agar dapat menghasilkan sesuai tujuan. Yang ketiga yaitu menggunakan benda dan pelaku. Benda adalah barang yang harus ada dalam teks prosedur. Pelaku adalah orang yang melakukan langkah kerja sesuai dengan ketentuan. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja. Kata kerja di sini berfungsi menunjukkan adanya langkah-langkah kerja yang harus diikuti. Dapat berbentuk verbal tingkah laku seperti memahami, mengerti, dan verbal material seperti membuka, memasukkan, dan menutup. Terus yang kelima, ini menggunakan kata sambung. Nah, kata sambung ini satu penanda hubungan waktu, itu contohnya lalu, kemudian, dan lain-lain. Yang kedua, penanda hubungan penyebab, contohnya karena, sebab. Oleh sebab itu, nah itu. Oke, yang ketiga itu ada penanda hubungan pengakibatan. Di sini contohnya maka, karena itu, dan lain sebagainya. Yang keempat, penanda hubungan perlawanan, walaupun, meskipun, dan lain-lain. Yang kelima, itu adanya penanda hubungan persyaratan, jika, kalau, dan sebagainya. Nah, teks prosedur dapat disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Menentukan topik. Yang kedua, menyusun kerangka teks. Ketiga, mengumpulkan bahan dan informasi. Bahan dan informasi dapat diambil baik dari media cetak, elektronik, wawancara, maupun hasil penelitian. Yang keempat, yaitu menganalisis bahan dan informasi secara logis agar sesuai dengan teks prosedur yang akan ditulis. Yang kelima, itu menulis teks berdasarkan kerangka dan bahan yang telah ditetapkan. Nah, dalam menyusun kerangka teks prosedur, itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pilihlah kata yang sederhana dan digunakan kalimat yang mudah dipahami pembaca. 2. Urutkan perintah atau instruksi secara jelas. Yang ketiga, pastikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah diungkapkan sesuai dengan maksud dan isi teks prosedur. Yang keempat, lengkapilah dengan gambar, bagan, atau denah yang diperlukan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pastikan pembaca dapat memahami isi teks dengan baik. Nah, pernyataan-pernyataan yang harus digunakan dalam teks prosedur itu harus dapat menjelaskan maksud dan isi teks.
Oke, pernyataan itu berupa kalimat sederhana yang tersusun atas objek, subjek, predikat, dan atau keterangan. Pernyataan umum diperjelas dengan pernyataan khusus agar pembaca semakin paham. Pernyataan umum dalam teks prosedur biasanya berupa gambaran awal teks. Bagian ini berisi pemaparan tujuan dibuatnya teks prosedur serta gambaran hasil yang diperoleh setelah melakukan kegiatan. Nah, oke, itu saja yang saya sampaikan tentang rangkuman teks prosedur. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.